masif korupsi. Berbagai dampak masif korupsi yang merongrong berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara akan diuraikan di bawah ini. Yang pertama, dampak ekonomi. Mauro menerangkan hubungan antara korupsi dan ekonomi. Menurutnya, korupsi memiliki korelasi negatif dengan tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan dengan pengeluaran pemerintah untuk program sosial dan kesejahteraan. Mauro tahun 1995. Berbagai macam permasalahan ekonomi lain akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela, dan berikut ini adalah hasil dari dampak ekonomi yang akan terjadi, yaitu yang pertama, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. 2. Penurunan produktivitas. 3. Rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. 4. Menurunnya pendapat negara dari sektor pajak. Dan yang kelima itu meningkatnya hutang negara. Yang kedua, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Bagi masyarakat miskin, korupsi mengakibatkan dampak yang luar biasa dan sangat bertaut satu sama lain. Pertama, dampak langsung yang dirasakan oleh orang miskin yakni semakin mahalnya jasa berbagai pelayanan publik dan pembatasan akses terhadap berbagai pelayanan vital seperti air, kesehatan, dan pendidikan. Kedua, dampak tidak langsung terhadap orang miskin yakni pengalihan sumber daya milik publik untuk kepentingan pribadi dan kelompok yang seharusnya diperuntukkan guna kemajuan sektor sosial dan orang miskin melalui pembatasan pembangunan. Hal ini secara langsung memiliki pengaruh kepada langgengnya kemiskinan. Yang pertama, mahalnya harga dasar dan pelanggan publik. 2. Pengentasan kemiskinan berjalan lambat. 3. Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. 4. Meningkatkan angka kriminalitas. Dan yang kelima, solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi. Yang ketiga yaitu runtuhnya otoritas pemerintah. Yang pertama, matinya etika sosial politik. Kedua, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Dan yang ketiga, birokrasi tidak efisien. Yang keempat, dampak terhadap politik dan demokrasi. Yang pertama, munculnya kepemimpinan korup. 2. Hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. 3. Menguatkan plutokrasi. Dan yang keempat yaitu hancurnya kedaulatan rakyat. Yang kelima yaitu dampak terhadap penegakan hukum. Yang pertama, fungsi pemerintah madul. Korupsi telah mengikis banyak kemampuan pemerintah untuk melakukan fungsi yang seharusnya. Bentuk hubungan yang bersifat transaksional yang lazim dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintahan, begitu juga dengan Dewan Perwakilan Rakyat, yang tergambar dengan hubungan partai politik dengan voternya, menghasilkan kondisi yang sangat rentan terhadap terjadinya praktik korupsi. Yang kedua, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara seperti yang terjadi di Indonesia dan marak diberitakan di berbagai media massa mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang. Berikut ini lembaga negara yang paling korup menurut Barometer Korupsi Global atau BKG pada tahun 2009. Yang pertama, legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Partai politik. 3. Kepolisian Republik Indonesia. 4. Lembaga peradilan atau Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Yang keenam yaitu dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Yang pertama, kerawanan Hamkamnas karena lemahnya alutsista dan SDM. 2. Lemahnya garis batas negara. Dan yang ketiga itu menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Yang keenam, dampak kerusakan lingkungan. Yang pertama, menurunkan kualitas lingkungan. Menurut laporan yang dibuat oleh State of World Forest dan FAO, Indonesia sebagai negara kelima terbesar yang mempunyai hutan alam, menempati urutan kedua dalam laju kerusakan hutan yang terjadi. Yang kedua, menurunnya kualitas hidup. Lingkungan hidup yang telah rusak bukan saja akan menurunkan kualitas lingkungan itu sendiri, namun lebih jauh akan berdampak terhadap menurunnya
kualitas hidup manusia yang ada di dalamnya, serta kualitas hidup global.